Begini, Yahudi itu tidak suka dengan Kristen karena ada praktek avodasara. Sedemikian hingga kalau ada orang Yahudi di Indonesia, kalau beribadah, kalau tidak ada sinagog, mereka maunya masuk masjid dan mereka beribadah masuk masjid. Kalau masuk gereja mau tidak? Tidak mau. Ajaran Nabi Musa itu dulu ada memang, tapi sekarang sudah tidak berlaku. Karena apa? Sudah ada perjanjian terakhir yang diteruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan Yahudi, ingat, Yahudi itu tidak bisa menjawab satu ayat ini. Yahudi dan Kristen tidak bisa menjawab satu ayat ini. Ada di sini nih. Tentang Yahudi dan Kristen, apa bedanya? Beda jauh, Bapak Ibu. Beda jauh. Menjelaskan ini sama seperti ini. Ini panjang ini. Sebenarnya Yahudi itu sangat tidak suka sama Kristen. Shalom, shalom, Yerushalayim. Abal Elohim, Natan el Havel Salo, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Yeshua HaMashiach, Mamashi, Oleh Motikem. Yeshua Yehudi. Yeshua resurrected from death to give us a life in heaven. Yeshua is the way, the truth, the life. God bless you, Israel. Yes, I'd like to share with you today the gospel of Yeshua HaMashiach. We know that you are waiting for your next Messiah to come. To bring about a salvation for those that are waiting for him. Yeshua HaMashiach is the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father but through him. No, we're not. We have every right to be here. Isn't that the way to behave? Is that the way to behave? Yeah, but why did you come here? Well, we have every right to be here. We have freedom of speech. שקט, לכו מפה. שקט. לכו מפה, לכו. לכו מפה. You're a pastor? Tell them we're not here on Shabbos with We're going to go anyway. We're finished. We're going to go. We're going anyway. We're going to bring your... No. Stop that! Stop that! No. You have to respect. Okay. Please leave. Okay, so leave, please. We're leaving. You're inside. Karena satu, Kristen itu namanya ada praktek di dalam gereja itu namanya avodasara. Coba diklik di Google, avodasara. Orang Yahudi menganggap Kristen itu ada praktek di dalam gereja itu avodasara, yang itu disebut kesyirikan oleh Yahudi. Sedemikian hingga kemarin saya kan masuk gereja sama Ustaz Kenama itu, mungkin 2 hari yang lalu ya, baru naik itu videonya. Di dalam video itu, gereja itu ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus Kristus, dan itu dicium, ya kan? Dicium oleh mereka. Begini, Yahudi itu sangat tidak suka dengan Kristen karena ada praktek avodasara. Sedemikian hingga kalau ada orang Yahudi di Indonesia, itu kalau beribadah, kalau mereka tidak ada sinagog, mereka maunya masuk masjid. Dan mereka beribadah masuk masjid. Kalau masuk gereja mau tidak? Tidak mau. Bahkan kalau yang Rabbi Tovia Singer itu, dia kalau Rabbi Tovia Singer kalau ada
dia lewat tiba-tiba nggak sengaja loh, ini kan atapnya gereja, pulang basuh kaki dia, basuh kaki untuk mensucikan lagi. Itu beda. Ya. Di Protestan kan mereka nggak ada patung. Sama tetap, karena mereka menyembah kepada selain Allah. Tetap itu awadasara, menyembah kepada manusia. Yahudi itu sama dengan Islam, mereka tauhid. Mereka hanya menyembah kepada satu Allah. Begitu. Jadi lebih identik mana? Yahudi lebih identik dengan Islam karena sama. Tauhidnya sama, ajarannya juga sama. Tapi bedanya kalau Yahudi itu mereka mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan mereka tidak mengakui adanya Nabi Muhammad. Begini Bapak Ibu, pernah tahu uang koin tidak? Uang koin yang ada 1 sen, 2 sen, ada tidak? Pernah tahu? Zaman dulu. Zaman dulu. Itu uang resmi atau tidak? Resmi. Resmi itu. Bukan buatan itu. 1 sen. Terus 1 rupiah, 2 rupiah pernah tahu dulu? Yang uang zaman dulu itu kalau kita buat untuk jual beli sekarang, misal kita punya 1 kardus ini, kita mau beli barang apa, ini uang ini totalan dah, laku tidak? Tidak laku. Tapi uang resmi tidak? Resmi, kita tidak akan ditangkap. Tapi itu sudah tidak laku. Sama, ajaran Nabi Musa itu dulu ada memang. Ya, ada Taurat, hukum Taurat itu. Tapi sekarang sudah tidak berlaku. Karena apa? Sudah ada perjanjian terakhir yang diteruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan Yahudi, ingat, Yahudi itu tidak bisa menjawab 1 ayat ini. Yahudi dan Kristen tidak bisa menjawab 1 ayat ini. Ada di sini nih. Begini, sebelum mengarah ke sini. Yahudi itu juga mangkel sampai sekarang, jengkel kepada orang Kristen. Kenapa? Kitab sucinya diambil, dicomot. Jadi perjanjian lama ini. Ini perjanjian lama, yang ini depan ini, perjanjian lama ini diambil dari kitab Taurat Nabi Musa. Kitabnya orang Yahudi diambil oleh orang Kristen. Sedangkan perjanjian lama ini malah kalau kita membahas perjanjian lama malah sering tidak diakui sama orang Kristen. Oh, itu kan perjanjian lama, sekarang perjanjian baru loh. Kenapa kok ada revisi? Ya. Tapi ada orang Yahudi tidak akan bisa menjawab ini 1 ayat di sini, termasuk orang Kristen. Buka kitab Ulangan pasal 18 adalah ayat 18. Diperbesar. Minta tolong ada yang bisa bantu jawab, bantu membaca. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, Musa. Ini ayat kepada Nabi Musa kan? Dari Allah kan? Seperti engkau ini Musa. Akan datang nabi, seorang nabi. Ya. Aku akan menaruh firmanku, kata Allah, dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Menurut orang Yahudi, nabi yang dipercaya adalah Nabi Musa. Tetapi dengan adanya firman ini, berbalik ini semuanya. Sejatinya akan datang nabi baru, nabi yang melanjutkan Nabi Musa. Ini yang harusnya orang Yahudi ikuti. Dari mana? Dari saudara mereka. Bukan orang Israel, bukan orang Bani Israel. Siapa? Orang Arab. Ini yang mereka tidak terima ini. Seperti engkau ini,
Apakah ini ayat untuk Yesus? Tidak. Karena seperti engkau Musa. Seperti engkau Musa. Yesus seperti Musa? Tidak. Yesus tidak punya ayah. Nabi Musa punya ayah ibu. Yesus tidak menikah. Nabi Musa menikah. Yesus, Nabi Musa menang perang. Dia memimpin peperangan. Yesus tidak memimpin peperangan. Nabi Musa menang perang. Yesus kalah perang. Nabi Muhammad menang perang. Nabi Musa menang perang. Nabi Muhammad menikah. Nabi Musa menikah. Ya, seperti ini kurang lebih. Dan sampai sekarang ayat ini tidak bisa dijawab oleh orang Yahudi, termasuk oleh orang Kristen. Silakan, begitu. Demikian, terima kasih. Iya. Mungkin ditutup Ustadz Sumardi. Iya. Alhamdulillah. Kita dua pertanyaan itu, tapi jawabannya sangat banyak ilmunya. Jadi kita rasa cukup ya waktu yang kita ini kan juga siang juga kita berterima kasih kepada Ustaz Ipung dan Ustaz Rizal atas share ilmunya. Kalau ditulisin pasti penasaran. Itu bisa kuliah 1 semester, nggak cukup ya Ustaz ya? Bisa 2 semester. Jadi ya mungkin yang tadi sedikit saya ada tambahannya aja sebelum saya tutup, bahwa kalau seperti kata Ustaz Ipung tadi kan ya, masalah yang Alkitab ini ya, bahwa pengarangnya itu memang bukan murid langsung dari Yesus. Itu kalau di istilah hadis itu, kalau di Islam kan jelas ya, kalau Islam kita semua mesti jas hadis. Itu kalau istilah ilmu mustalah hadis itu dikenal namanya munqati. Munqati itu terputus. Jadi ada sanadnya yang terputus. Kalau sanad kan yang perawi pernah saya sampaikan dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian pada murid-murid sampai ini. Itu dengan sanad yang benar itu baru sahih. Jadi kalau Islam itu hati-hati menyampaikan hadis aja itu, jadi hadis itu kan tentang Nabi Muhammad ya, perkataan, perbuatan maupun ini. Jadi itu semua ada jarumnya. Ada putus saja sudah selesai. Itu dianggap dhaif. Ya kan? Dhaif itu dia dipakai untuk masalah yang akidah. Kalau masalah itu masih ada perdebatan ya, untuk amal ibadah masih terjadi perdebatan. Tapi kalau kita melihat bahwa kalau di benar munqati di Islam udah nggak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Jadi sampaikan bahwa Lukas, Matius itu aja sebagai sebuah tambahan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita waktu yang lain, kita mungkin bisa ketemu lagi dengan Ustaz Ipung, bisa mendapat ilmu yang lebih banyak lagi. Nah, kita bersyukur bahwa hari ini Allah menakdirkan kita ada sini, sehingga kita mendapat ilmu, dan ilmu sangat bermanfaat. Saya yakin ini sangat bermanfaat. Ketika nanti kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita, terutama di daerah sini kan banyak orang Betawi yang Nasrani, mungkin kita bisa menyampaikan bahwa apa yang di ini ternyata banyak kelemahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga, serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal? Atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.